Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah Anda pernah mengalami di mana Anda membaca ayat Alkitab, lalu Anda menjumpai ayat yang sedikit mengganggu atau membuatkan Anda ingin tahu maksud ayat tersebut? Sekali lagi Anda bersama saya dalam pelajaran berseri mengenai ayat Alkitab yang mengganggu. Ayat yang akan kita perhatikan pada kali ini ialah dalam Kejadian 9 ayat 3 yang mengatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian 1 ayat 29, diet asal yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia ialah terdiri daripada kekacang, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Bagi binatang Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 30. Sesudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan menambahkan tumbuhan di padang atau sayur-sayuran sebagai sebagian daripada diet manusia. Kejadian 3 ayat 18. Manakala sebelum air bah, Tuhan berkata kepada Nuh, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kejadian 6 ayat 21. Kita harus memahami di sini bahwa sebelum air bah, Allah sudah memberitahu dengan jelas mengatakan segala apa yang dapat dimakan. Nasihat Tuhan kepada Nuh ini berdasarkan kepada pengetahuan mereka tentang apa yang merupakan makanan bagi mereka. Waktu itu sudah pasti bahwa daging tidak termasuk dalam diet pemakanan mereka. Makanan yang dibawa dan dimasukkan oleh Nuh ke dalam bahtera adalah untuk persediaan semasa dan selepas banjir besar, sehinggalah bumi itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kembali. Kemudian sesudah banjir itu berakhir, kita mengetahui bahwa Tuhan telah membenarkan manusia memakan daging untuk kali pertama. Tuhan telah memerintahkan kepada Nuh bahwa daging yang bersih atau halal lebih banyak, yaitu 7 pasang berbanding binatang tidak bersih atau haram hanya sepasang dibawa masuk ke dalam bahtera. Tuhan Allah membenarkan mereka untuk menggunakan daging sebagai makanan hanya dari semua binatang yang bersih atau halal. Jadi binatang yang digunakan untuk persembahan juga pun diambil hanya dari kalangan binatang bersih atau halal. Binatang tidak bersih atau haram tidak pernah digunakan sebagai korban persembahan atau makanan umat-umat Allah. Kemungkinan besar jika Allah membenarkan manusia untuk memakan daging binatang haram atau unclean, maka itu akan pupus memandangkan hanya 1 pasang dari setiap binatang itu dibawa ke dalam bahtera. Persoalannya saudara-saudariku, apakah kesan yang sangat ketara yang timbul apabila Allah membenarkan manusia itu makan daging? Kejadian 9 ayat 4-5 mengatakan hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Sahabatku, sesudah banjir besar, jangka hayat manusia telah berkurangan dari 900-an. Boleh lihat dalam Kejadian 5 kepada sekitar 100 tahun sahaja. Kejadian 25 ayat 7 dan juga Kejadian 35 ayat 28. Secara ringkasnya, seperti mana bukan semua tumbuhan hidup boleh dimakan, demikian juga bukan semua binatang merupakan makanan. Perkataan segala yang bergerak harus diambil kira sebagaimana juga tumbuh-tumbuhan hijau, di mana ianya membawa maksud bukan semua yang ada di dunia ini merupakan makanan. Dengan itu saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini saja pelajaran kita untuk episode ini. Saya mengharapkan sahabatku sekalian sudah diberkati melalui penjelasan ayat Alkitab yang mengganggu kita pada kali ini. Semoga bertemu kembali di dalam video yang seterusnya. Tuhan memberkati.
dan kasih karunia Yesus Kristus menyertai Anda semua. Amin.